سيدنا محمد طب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi Sabtu 20 April tahun 2024 kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka menambah ilmu tentang pelaksanaan ibadah haji manasik Kecamatan Sagulung pada tahun ini. Ini sudah pertemuan yang kedua di tingkat kecamatan. Mungkin sebelum itu Bapak Ibu juga sudah mendapatkan bimbingan di KUA, karena sebelum ini Pak Kiai Arianto juga sudah melaksanakan di Balai Nikah manasik haji di Kecamatan Sagulung. Mungkin ada Bapak Ibu juga ikut bimbingan di sana. Jadi pada hari ini pelaksanaan manasik yang telah dicanangkan oleh pemerintah untuk pembukaan Bapak Ibu kemarin sudah melaksanakan pada hari Rabu, dan hari ini hari Sabtu merupakan hari kedua tentang pelaksanaan bimbingan manasik haji untuk tahun ini. Oleh Pak Ustadz Hendra Yepi dari Penghulu, juga dari Kementerian Agama Ibu Hajah Sri Melani, dari Kanwil sekarang Pak Darmidi dari Kanwil, naik jabatan, yang sehat selalu. Udah umroh kemarin dengan Pak Wali ya. Juga ada Pak Kiai kita, beliau nanti jadi karom ya Pak Yai, yang terasa sebagai karom luar biasa. Juga ada Buya, juga bapak-bapak, juga ada Ketua Hikmah Sagulung Pak Haji Sultan Sauri, bapak-bapak, ibu-ibu, Duyuf Rahman, semuanya yang dirahmati Allah SWT. Tentu di bulan Syawal ini kami dan seluruh jajaran mohon maaf lahir batin jika ada ucapan perbuatan yang tidak berkenan. Taqabbalallahu minna wa minkum wa antum kullu 'am bil khair. Mari kita bersyukur pada Allah dan salawat pada Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya izin berdiri lah ya, karena saya nggak mau berdiri karena Bapak lebih mulia dari saya, karena Duyufur Rahman, tamu Allah, ditunggu oleh Allah, jundullah, waqdullah. Jadi Bapak tinggal bagaimana menghadap Allah, berziarah ke Baitullah, itu membawa akhlak, membawa ilmu, membawa hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi dalam manasik ini kita diskusi aja sifatnya. Saya tidak bilang dengan Pak Yai jadi diskusi karena sudah hampir belasan kali manasik. Baik pemantapan haji dan umroh ya Pak Yai. Ya, ini sudah mantap belum? Insya Allah ya. Ya, baik. Bapak Ibu banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala melalui Kementerian Agama dan KUA, juga mandiri, bisa dialog, berdiskusi tentang hukum-hukum ya, sehingga ada wawasan. Itu yang penting, karena istita'ah dalam menunaikan ibadah haji tidak hanya soal. Jadi ketika putaran mau terakhir dia nanya, akhi, saudara, aina marwah, di mana marwah? Sama-sama bodoh dengan saya ini. Coba bayangkan, nggak tahu dia di mana marwah.
tahallul, gimana cara tahallul? Perasaan saya tadi, saya mau bertanyakan dia. Nanti Bapak jangan pulang nanti. Mana marwah ya? Kemarin. Nah, jadi dimulainya di mana itu contohnya kalau mau kita sa'i? Dari mana mulainya? Marwah atau Safa? Bukan marwah. Kok ragu-ragu? Marwah mulainya kan? Safa. Iya. Jadi gitu. Jadi akhirnya bingung. Jadi kita bilang kita sama-sama aja nanti haji di putaran terakhir lagi di sana sama taharul. Baik, makasih. Sehingga saya berpikir orang sering terjebak dalam penampilan, tapi mungkin juga pembinaan, kemudian pemantapan di daerahnya kurang. Kerja ada kesempatan berangkat ya berangkat. Nah itu yang pertama. Yang kedua, saya contohkan diri saya sendiri lah. Kenapa harus dimantapkan ini? Saya dulu waktu TPHD, Kepala Pua Galang, saya ditunjuk wali kota menjadi TPHD. Waktu itu belum ada model pembinaan gini, dia nggak ada, mau berangkat aja gitu. Ada di 10 kali, apalagi dengan Pak Yai, YouTube-nya Ustaz Adi Hidayat, atau pakarnya Indonesia kan, segala macam diskusi, dialog, saya berangkat lah. Sampai saya linglung saya, Pak, apa nggak dibuat nih, apa perasaan kemana ini? Karena memang beda, karena istita'ahnya belum ada. Nah makanya dalam kesempatan yang mau berangkat ini, saya mohon dan sangat bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada pekerjaan lain tunda aja dulu. Saya mohon sangat lah, karena ini mungkin terjadi untuk berapa kali lagi. Antrinya lama. Kalau bapak ibu berangkat lagi, tak banyak, tak ingat umur 18, berapa tahun antrinya Bu aja? Bu, berapa tahun antrinya? 24 tahun. Bodoh. Ini apa? Bapak bilang. Nah, hari ini saya mohon nih, Bapak dan Ibu bergairah, bersemangat. Tanya yang ragu, jangan diam karena hati, karena ragu-ragu dari setan. Ingat itu. Asyik bin syaitan. Iya enggak ya? Siapa enggak ya? Ayo hitung. Enggak. Oh, memang enggak sah. Kayak gitu. Sekarang tanya, mantap. Ya, kalau saya dapat jawab ya alhamdulillah, nggak dapat ya nanti kita tanya-tanya yang lain. Karena ilmu Allah itu luas. Jadi kita ini bodoh, nggak ngerti apa-apa. Cuma kebetulan aja diamanahkan untuk menyampaikan apa yang saya bisa aja lah ya. Nah, baik. Kita mulai dulu, saya pancing dulu memantapkan ini. Apa bedanya rukun dengan wajib haji? Dan sudah pernah dengar kan, ada rukun sholat. Kalau rukun sholat itu ditinggalkan sah sholatnya. Nah oke. Kalau rukun haji ditinggalkan sah hajinya. Kalau rukun umroh ditinggalkan sah umrohnya. Nah itu harus diingat dulu. Oh kalau begitu rukun ini harus saya perdalami ya begitu. Jangan ngikut. Ngikut aja lah. Rupanya yang ikut salah. Orang pegang apa pegang juga aja. Jadi Pak Yai, saya kan ketua kloter, juga pernah bimbing ibadah, juga pernah non kloter TPHD. Jadi pas dibalik ke hotel gini nanya, Pak Ketua, siap. Tadi alhamdulillah Pak Ketua. Alhamdulillah kenapa? Putaran pertama sampai terakhir saya pegang ke apa, saya cium terus. Orang tak berani. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rahman, dosa apa saya ini ya Allah. Dia memang nggak pernah menasih. Bapak Ibu berani tidak? Putaran pertama bayar cium pegang berani? Nah, berarti tidak menasih. Dipegangnya Pak. Subhanallah, alhamdulillah. Saya bilang, Ji, jangan pegang ini haram, ikut saya. Ulang tawafnya batal demi hukum. Batal demi hukum. Jadi saya tanya, kenapa Haji pegang? Enggak, perasaan saya senang aja Pak megang karena dari dulu kali. Ya kan bukan masalah senang tak senang, ini masalah hukum manasik. Nah itu yang saya contohkan, orang yang kadang tak punya ilmu tuh ke sana belum istitoah karena ilmunya tak ada, maka manasik itu hukumnya wajib.
Jadi kalau nanti maaf, ya besok ada lagi menasik, izin dulu menasik, saya tolong betul. Karena kemanapun narasumber itu pasti ada satu katanya yang nyantol, betul lah? Pasti itu. Dan minimal kita hari ini dapat berkah, duduk bersama untuk mencari ilmu Allah, bersama-sama berdiskusi dan berdialog. Insyaallah. Nah, jadi jangan kejadian kayak begitu. Dipegangnya, akhirnya. Nah. Sekarang itu juga apa manfaatnya? Makam Ibrahim itu dipegang-pegang, dihafal-hafal itu memang ada hadisnya. Ya jangan bikin malu Indonesia lah. Biasa-biasa aja lah. Bikin malu aja, dicium apa? Ya bagi ibu rindu dan kangen, saya rindu kangen itu enggak, caranya enggak kayak gitu, tapi di hati berdoanya. Di makam Ibrahim itu kita sholat sunat. Nah, namanya sunat-sunat apa? Ada yang mengatakan kalau Ustaz Adi Hidayat bilangnya sholat sunat mutlak. Kalau saya bilangnya sholat sunat setelah tawaf. Sama aja sebenarnya. Jadi Bapak bilang nanti jangan debat-debatkan saya dengan Ustaz Adi Hidayat. Sama aja. Kalau Ustaz Adi Hidayat saya tonton, itu namanya sholat sunat mutlak itu umum. Nah, kalau di manasik Kementerian Agama namanya sholat sunat tawaf. Setelah tawaf itu sholat sunat. Nah, mau niat ya boleh, tak niat ya tak apa-apa. Kan itu kan khilaf ulama. Boleh usolli sunatul mutlaqi rakaatain ya ta'ala, boleh. Tak usolli itu juga boleh. Allahu Akbar, Allah pun tahu kok memang sholat sunat itu maksud apa lagi. Masa duha? Ya enggak mungkin lah. Jadi jangan dimasalahkan. Ya biarin aja lah. Ya penting ngerti tata tertibnya dan ngerti caranya, dan jangan pernah buat orang yang lain tak punya ilmu ikut. Itu jangan masa bodoh. Indonesia mana? Kepri mana? Batam, mati. Narasumbernya siapa? Oh, Pak Dirham pantas kata dia. Apa sama bodohnya aja. Nah, ini kacau ini. Ini bikin malu ini. Nah, baik. Kita bicara rukun dulu lah. Rukun dulu. Nanti saya minta Bapak yang aktif dengan Ibu ya. Jangan saya yang aktif. Saya cuma hanya memberikan pancingan. Ibarat saya nak mancing, saya kasih umpan dulu, nyambar nggak ini? Kalau Bapak diam aja, berarti tak nyambar nih. Lagi kenyang kayaknya. Oh nyambar, jadi keren. Oke ya. Pertama, rukun umroh. Rukun umroh itu ini adalah niat. Niat itu innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu itu sah dan tidak sahnya tergantung niat. Jadi niatnya itulah menjadi sandaran. Niatnya di mana tempatnya? Niat itu di hati. Ucapannya niat ada ucapannya? Tidak, tapi untuk menguatkan hati. Boleh juga ini. Apa kau? Lagi niat, boleh juga. Labbaik Allahumma umratan wa ahramtu bihada bihi. Ayo. Wow. Ulama khilaf. Boleh saya ulangi. Ini harus hafal loh, kalau tak hafal macam mana nih biayanya mahal ini. Biasanya Bapak Ibu saya tanya pakai nawa itu atau pakai labbaik? Oh nawa itu. Ya memang nawa itu keren Indonesia ini. Tapi boleh juga nawa itu, boleh juga labbaik. Labbaik Allahumma ratan, ya Allah aku datang menuju panggilanmu ya Allah. Boleh juga wa ahramtu. Labbaik Allahumma ratan wa ahramtu biha. Atau nawaitul rata. Aku niat. Jadi hatinya ngomong. Nah, aku niat laksanakan umroh, berihram hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Hafal kan? Kalau tak hafal mau saya ajarin yang pendek. Mau umroh ya Allah. Mau juga lagi. Tak hafal juga lagi. Ya tahu lah saya. Yang penting hatinya ngomong mau umroh. Hatinya tak ngomong, ikut aja. Menurut ulama sah juga, karena kan perbuatannya itu kan sama aja. Itu Imam Abu Hanifah. Kalau kita mazhab Syafi'i ini diucapkan, dikuatkan, enggak aja, lebih memantapkan. Jadi kalau nanti kawannya makanya nawaitul umrah wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu rukun ya. Saya ulangi, itu rukun. Baik.
Di mana niat itu dijatuhkannya? Di mana? Dibacanya di mana? Di dalam kupron atau di pesawat atau di embarkasi? Mantap, di mikot. Mikot itu apa namanya? Saya pernah membimbing manasik haji di pulau, tapi tak sebut pulaunya apa. Sudah capek saya ngomongin mikot. Saya tanya mikot itu apa? Mikot itu yang tersangkut tak pohon tuh Pak ya? Wah, saya belum pernah masa Bapak ini. Kadang-kadang kayak gitu ya. Mikot itu apa mikot itu? Kan bahasa Arab, bahasa Indonesia apa yang enaknya? Biar kadang nggak kalau Bapak sudah familiar dengan mikot karena memang dari lahjahnya Arab. Kalau bahasa Indonesia apa mikot? Bahasa Melayunya apa? Hah? Setak mulai, tempat ya. Tempat. Bisa juga waktu. Jadi kalau mikot itu bisa dua. Bisa zaman, bisa tempat makan. Bisa zaman makan. Zaman itu waktunya mulai yaitu Syawal sampai Dzulhijjah 10. Kemudian tempatnya. Baik, sekarang kita bilang mikot tempat. Oke, sah. Gimana jatuhkan tempatnya itu? Gimana? Bir Ali. Bir Ali itu apa? Nama tempat, masjid. Masjid kayak Darul Qur'an nih, lebar. Darul Qur'an ini keren loh, besar. Anggap aja ini Bir Ali, masjid. Namanya suatu tempat. Dulu ada yang mengatakan birun itu sumur, aliyun, bi'run. Dulu ada sumur di situ. Rupanya Rasulullah itu senang memulai segala sesuatu itu dari masjid. Karena hati itu lengket dengan masjid. Nanti ibu mau berangkat ke embarkasi ke masjid dulu. Masjid dulu lah. Nah gitu. Jangan mau berangkat ke embarkasi, berangkat dulu ke pergi dulu belanja sana sini. Allahumma sholli alaihi wasallam. Kurang ini kurang belanja. Macam mana berjalan aja udah salah. Jadi karena ini ada bahasa mikot, tempat memulai, maka apapun memulai segala sesuatu itu niat itu menjadi patokannya dan dimulai di masjid. Jadi ya, insya Allah ya. Jadi kloter 1 itu kita masuk asrama pada tanggal 11 Mei. Nah, jadi untuk tanggal 11 Mei itu kita sudah masuk asrama. Jadi ada beberapa tahapan yang harus kita laksanakan. Yang pertama, sebelum masuk ke asrama itu kita harus mengantarkan koper dulu ke Pemko Batam, ya. Biasa itu di bagian arah ke lapangan itu disediakan oleh Pemko Batam untuk pengumpulan semua koper jamaah. Jadi kita mengumpulkan koper jamaah itu pada tanggal 10 Mei. Pak Haji, narasumber kita membentangkan tentang banyak masalah-masalah yang ditemukan nanti di pelaksanaan ketika ibadah haji. Tapi kami yakin bapak-bapak tadi nampaknya lebih khusyuk menyimak, dan ini sangat-sangat penting lagi. Sesi yang kedua ini Bapak Ibu sekalian, ya, ini adalah masalah dam. Jadi kalau masalah dam yang akan disampaikan oleh Bapak narasumber kita, jadi usahakan Bapak Ibu sekalian kita simak dengan seksama, kalau perlu catat, ya kan? Tujuannya tak lain dan tak bukan demi keabsahan ibadah kita nanti. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian bisa mengikutinya dengan baik. Jadi mungkin kami sebagai moderator tidak terlalu panjang lebar menyampaikan hal ini. Mari kita ikuti dengan 3S, ya, serius, santai, sampai. Ya kayak gitu ya, 3S saja ya Pak Kasih ya. Nah ya 3S yang disebut dengan Pak Kasih. Nah Bapak Ibu sekalian, beliau ini alhamdulillah setiap tahunnya beliau selalu menjadi narasumber dan memang sudah jam. Kami juga pernah bersama beliau juga dulu 5 tahun sebagai staf beliau di haji dulu. Jadi tentang masalah hal-hal yang berkaitan dengan haji, beliau insya Allah bisa lah untuk menjawabnya nanti.
Tapi kalau bapak kentut, ya nggak nyanyi aja, tapi usahakan afdalnya suci. Karena namanya ibadah itu suci. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka orang-orang yang suci, baik lahir maupun batin, baik dari saja lahiriah maupun batinnya. Itu intinya. Tapi kalau batal boleh 7 kali, kalau ragu tambah 1. Berakhir di Marwah. Nah, setelah berakhir di Marwah, nanti Bapak Ibu tahallul. Nah, tata cara tahallul adalah yang perempuan dengan perempuan, boleh ada suaminya. Gak boleh yang perempuan yang bukan mahramnya mentahallul haram. Dan usahakan di minimal 3 helai rambut. 3 helai. Yang misalnya bapak dengan istrinya ke sana ber3 helai. Baca doa lah. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Indonesia saja pun boleh. Ya Allah, aku bertahallul, semoga potongan rambut ini menjadi cahaya di yaumil qiyamah, menjadi pembus dosa. Allahumma ja'alna lil halaqin wal muqassirin wa ja'alna li kulli sya'latin nuran yaumal qiyamah wa amhu 'ani sayyi'ah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga dengan saya bertahallul ini menjadi penembus dosaku, menjadi penerang di yaumil qiyamah, dan setiap helai gugurnya rambut itu menjadi gugur dosa. Itu doa. Jadi itulah yang membedakan cukur rambut kita dituang-tuang gunting itu dengan tahallul yang sahih.